Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dibunuh tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat merupakan dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan kalian bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Hindari oleh kalian 7 dosa yang besar, kata Rasulullah. Dan salah satu dari 7 itu Rasulullah mengatakan, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Dan salah satu dosa besar itu adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Membunuh jiwa di sini mencakup orang kafir dan orang muslim. Orang kafir tidak semerta-merta kita membunuh. Islam mempunyai aturan, mempunyai ajaran kapan orang kafir itu boleh dibunuh dan kapan haram untuk dibunuh. Karena tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Ada 3 golongan kafir non-muslim yang tidak boleh dibunuh dalam Islam, yaitu kafir zimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'man. Kafir zimmi, kafir yang dilindungi. Kafir mu'ahad, yaitu kafir yang ada perjanjian antara kaum muslimin atau negara Islam untuk tidak ada peperangan. Dan ada kafir musta'man, itu kafir yang diberikan keamanan oleh suatu negara, seperti negara Indonesia, yaitu orang-orang wisatawan dari luar negeri. Ini kafir musta'man, haram untuk dibunuh. Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarh raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan, lam yarh raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau syurga, kata Rasulullah. Wa inna rihaha tujad min masirati 40 aman. Padahal bau surga itu bisa didapati dari jarak 40 tahun perjalanan. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, man qatala qatilan min ahli dhimmah lam yajid raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir zimmi, kata Rasulullah, tanpa ada alasan yang dibenarkan, maka dia tidak akan dapat mencium bau syurga. Wa inna rihaha tujad min masirati 40 aman. Padahal baunya syurga itu bisa didapati dari jarak 40 tahun perjalanan. Itu orang non muslim, orang kafir. Membunuh orang kafir saja begitu besar dosanya. Lalu bagaimana dengan nyawa seorang muslim, nyawa saudara muslim yang kita bunuh? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, yang mengancam barang siapa yang membunuh nyawa seorang muslim dengan 5 ancaman berat, 5 balasan yang sangat berat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yaqtul mu'mina muta'ammida. Barang siapa yang membunuh nyawa seorang muslim dengan disengaja, fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Maka balasannya yang pertama jahannamu, maka neraka jahanam baginya. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Kekal di sini bisa berarti selamanya atau tinggal lama di dalam neraka jahanam. Mungkin keluar tapi akan tinggal lama. Wa ghadiballahu alaihi, dan ketiga Allah akan marah dan murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya, menjauhkannya dari rahmatnya. Yang kelima, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, Allah kan menyediakan untuknya dosa yang begitu pedih. Na'udzubillah. Rasulullah SAW menguatkan dengan sabdanya, law anna ahlas samai wa ahlal ardi ijtama'u 'ala qatli muslimin. Kata Rasulullah, seandainya penduduk langit, penduduk bumi berkumpul untuk membunuh satu nyawa muslim, lakabbahahumullahu jami'an ala wujuhihim finnar. Maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjerumuskan mereka semua ke dalam api neraka. Allahu Akbar. Begitu besar dosa membunuh. Begitu besar dosa membunuh jiwa yang
Allah Azza wa Jalla haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.